Kenapa kita harus ke Bitcoin gitu loh? Ya, kalau kita bicara kenapa harus ke Bitcoin, karena kita sudah masuk di mana masa ketidakstabilan ekonomi. Pertama dulu orang tuh transaksi pakai perak dulu. Pakai perak, makanya di Cina dulu pakai perak kan, lebih dihargai daripada emas, masa perak. Tapi kemudian orang mulai masuk ke masa emas. Kenapa? Karena perak ternyata supply-nya ketemu, baru harganya jatuh kan. Kemudian masuk ke fase emas. Fase emas, kemudian orang mulai transaksi pakai emas. Per ounce, per tel. Kalau di Cina itu per tel kan. Tel itu, mana ada transaksi per gram dulu. Nggak ada dulu ya. Iya juga ya. Nah, kemudian makanya kalau di Islam juga ada yang namanya kambing berapa gram, ya kan? Nah, kemudian perkembangannya orang mulai ngerasa repot karena emas itu berat. Pegang uang emas kilo itu lebih gampang kita bawa barang sekilo daripada emas kilo loh. Iya. Karena padat banget kan? Iya betul. Kan umpama kan kalau orang mau beli rumah pakai emas yang kiloan zaman dulu kan? Oh repot ya. Susah. Makanya kemudian orang mulai bikin sistem nih. Ya sudah deh, emas ini saya titipin ke perusahaan satu. Perusahaannya bikin surat garansi bahwa kertas ini senilai dengan emas ini. Itu adalah masa di mana bank mengeluarkan uang jaminan dari emas yang dititipkan. Kan pertama kali uang kertas itu seperti itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya bank merasa, ngapain saya nunggu orang nitipin emas? Saya langsung bikin surat garansi aja. Akhirnya mulai timbullah uang kertas tanpa garansi. Kan? Berlaku di dunia mulai 1960-an zamannya Nixon, mulai orang pakai US dollar dicetak tanpa jaminan emas. Sekarang ini semua mata uang kertas ini nggak ada jaminannya, bro. Mana ada jaminan emasnya? Iya. Nah, masa ini stabil 1960-an, stabil sampai tahun 2020-an kemarin COVID. Pada akhirnya ekonomi sekarang mulai nggak stabil nih, karena ekonomi mulai overheating. Makin panas kan? Karena inflasi itu kan selalu meningkat terus-terusan, bro. Bukannya melambat, malah mempercepat, malah makin cepat. Bahkan kita nggak bicara Indonesia lah, kita bicara di US pun orang merasa uang kertas US itu makin nggak bernilai. Kalau pada saat ketidakstabilan seperti ini, ya ini adalah masa di mana orang akan mencari aset yang bisa lebih dipercaya. Pilihannya nggak banyak kok. Saat ini pilihannya nggak banyak. Kenapa? Karena aset yang bisa dipercaya itu adalah aset yang nggak terhubung dengan ekonomi yang ada. Paham. Pilihannya cuma emas, Bitcoin. Apalagi coba? Emas mewakili komoditas ya. Iya. Dan Bitcoin sendiri juga karena sifatnya mirip komoditas. Iya. Atau gobloknya ya, malah sebenarnya orang itu megang minyak goreng lebih baik daripada megang uang kertas. Ini statement Anda berbahaya sekali. Oh ya? Bener ya? Kenapa? Karena harga minyak goreng akan terus naik.